Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 5 Gema Gaib. Kau dengar itu? Kata Pete sambil meremas lengan Jupiter. Kita disuruh pergi. Yuk. Aku tidak mau menunggu sampai disuruh untuk kedua kalinya. Ia sudah mulai melangkah. Hendak lari. Tunggu. Kata Jupiter sambil menahan. Tunggu. Kata suara gaib itu. Kini terdengar agak nyaring. Ya seperti yang sudah kukira. Itu cuma gema. Kata Jupiter. Kau lihat sendiri. Langit-langit ruangan ini tinggi. Dan bentuknya melingkar. Dinding melingkar memantulkan gema dengan sangat baik. Pembangunnya, Tuan Teril, memang sengaja membangun ruangan ini begini. Ia memberinya nama Serambi atau Bilik Gema. Benar juga. Kata-kata Jupiter langsung terpantul dengan cara yang menyeramkan di situ. Tapi untuk apa takut pada gema? Ah, aku tadi kan cuma main-main saja. Kata Pete pura-pura tak acuh. Dari semula aku sudah tahu, itu cuma gema. Ia lantas tertawa keras, untuk membuktikan bahwa ia tidak takut. Seketika itu juga suara tertawanya terpantul. Seakan-akan dinding tinggi itu sendiri yang tertawa geli. Makin lama makin pelan. Diakhiri kekehan seperti berbisik. Pete menelan ludah beberapa kali. Itu tertawaku, bisiknya seram. Ya, itu suaramu. Balas temannya dengan berbisik pula. Jangan kau ulangi lagi. Jangan khawatir, biar diupah berapapun takkan kulakukan. Bisik Pete. Coba kesini sebentar, kata Jupiter, sambil menariknya agak ke samping. Sekarang kita bisa bicara dengan aman. Gema hanya terjadi apabila kita berada di tengah ruangan. Aku tadi hendak menguji. Barangkali itu salah satu sumber penjelmaan seram yang diceritakan beberapa orang di masa silam. Kenapa kau tidak bilang tadi? Keluh Pete. Serambi gema jelas tertulis dalam catatan laporan Bob, kata Jupiter. Cuma kau yang kurang teliti membacanya. Perhatianku lebih terarah pada cerita tentang keluarga yang datang dari timur dan menginap di sini semalam. Lalu setelah itu tidak pernah lagi terdengar kabar beritanya, kata Pete. Bisa saja mereka kembali lagi ke timur, kata Jupiter. Tapi memang benar. Nampaknya selama paling sedikit 20 tahun belakangan ini tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan menginap di sini sepanjang malam. Tugas kita sekarang, menyelidiki apa yang menyebabkan orang-orang itu takut. Kalau ternyata memang benar-benar hantu, arwah Stephen Teril, pemiliknya yang dulu, itu berarti kita berhasil membuat penemuan ilmiah yang sangat penting. Kalau bukan hantu, apalagi, tukas Pete, ia menyorotkan senternya berkeliling, menerangi dinding ruangan yang melingkar sekeliling mereka. Di situ ada tangga putar, menuju ke tingkat atas. Tapi Pete sama sekali tidak bermaksud menginjakan kaki di tangga itu. Di dinding permadani hiasan dinding yang sudah rapuh, dengan bangku-bangku kayu yang berukir di bawahnya. Di beberapa relung yang tidak begitu dalam, dipajang pakaian zirah. Di dinding tergantung pula sejumlah lukisan berukuran besar. Pete memainkan cahaya senternya, berpindah-pindah dari lukisan yang satu ke lukisan yang berikut. Semua lukisan itu menggambarkan orang yang sama, tapi mengenakan pakaian yang berlainan. Pada satu lukisan ia tampil sebagai bangsawan Inggris. Pada lukisan lain menjelma sebagai laki-laki berpunggung bongkok. Ada pula yang menggambarkannya sebagai manusia aneh dari sirkus. Begitu pula bajak laut bermata satu. Pete menarik kesimpulan. Lukisan-lukisan itu semua menggambarkan Stephen Teril, bekas pemilik puri itu, dalam berbagai peranannya yang termasyhur semasa film bisu zaman dulu. Aku baru saja menilik perasaanku saat ini, kata Jupiter. Memotong kesibukan Pete memperhatikan ruangan itu. Ternyata aku tidak merasa takut. Cuma agak tegang. Aku pun begitu juga, kata Pete. Sejak gema tadi lenyap, tempat ini rasanya seperti rumah tua yang biasa saja. Biasanya pengaruh seram teror Castle mulai terasa beberapa waktu setelah orang masuk ke sini, kata Jupiter sambil merenung. Pada mulanya, hanya terasa kegelisahan sedikit, tanpa mengetahui penyebabnya. Kegelisahan itu semakin bertambah, makin lama makin menjelma menjadi rasa ngeri yang luar biasa. Perkataannya hanya setengah-setengah saja terdengar Pete, karena saat itu ia sudah kembali mengarahkan sorotan senternya ke lukisan-lukisan yang terpajang di dinding. Tiba-tiba remaja itu melihat sesuatu yang menggelisahkan. Langsung disusul rasa gugup yang luar biasa. Mata bajak laut yang cuma satu, nampak menatap langsung pada dirinya. Mata bajak laut itu, yang satu tertutup kain hitam, tapi yang satu lagi nampak jelas. Mata yang satu itu menatap ke arahnya. Mata itu kemerah-merahan. Sementara Pete membalas tatapannya tanpa berkedip, dilihatnya mata itu terkejap sekali. Jupe, suara Pete serak, nyaris tak terdengar. Gambar itu ia memandang kita? Gambar apa? Itu yang itu, Pete menyorotkan senternya ke gambar bajak laut. Ia memandang kita, aku melihatnya tadi. Ah, cuma kelihatannya saja begitu, kata temannya. Lukisan, kalau dibuat dengan mata menatap ke depan, kelihatannya seperti langsung menatap, dimanapun kita sedang berada di depannya. Tapi itu bukan mata yang dilukis, bantah Pete, mata sungguhan. Itu gambar yang dilukis, tapi matanya mata asli. Kurasa kau salah lihat, kata Jupiter. Sudah jelas itu lukisan, tapi kita periksa saja lebih dekat. Jupiter menghampiri lukisan itu. Setelah ragu sejenak, Pete membuntuti. Kini keduanya menyorotkan senter mereka ke lukisan itu. Pete melihat sekarang bahwa memang Jupiter yang benar. Mata yang dilihatnya tadi memang lukisan. Kelihatannya seperti hidup, tapi tidak berkilat seperti mata sebenarnya. Kurasa aku tadi salah lihat, katanya. Tapi aku benar-benar merasa seperti melihat mata itu berkedip. Hei, napasnya tersentak. Kau juga merasakannya? Aku tiba-tiba merasa dingin, kata Jupiter heran. Kita memasuki daerah berhawa dingin. Dalam rumah yang ada hantunya, sering terdapat tempat-tempat begini. Kalau begitu, di sini pasti ada hantu, kata Pete Crenshaw. Giginya mulai gemeletup. Aku merasakan hembusan angin dingin, seolah-olah ada barisan hantu melintas di depanku. Lihatlah, bulu romaku merinding. Aku takut. Ya, betul aku takut. Ia masih tegak di situ sesaat, sambil berusaha menahan agar giginya berhenti gemeletup. Entah dari arah mana, ada hembusan angin dingin ke arahnya. Kemudian dilihatnya kabut tipis mulai bergerak-gerak di udara, seolah-olah ada hantu yang akan menjelma di depannya. Saat itu juga perasaan tidak enak berubah menjadi kegugupan yang luar biasa, dan berlarut menjadi rasa ngeri yang tidak bisa ditahan lagi.
Pit berpaling. Ia sama sekali tidak bermaksud lari, tapi kakinya sudah melakukannya, tanpa menunggu diperintah lagi. Kedua kakinya membawa dirinya keluar lewat gerbang besar Terror Castle, menuruni jalan masuk. Pit lari segesit kijang. Dan Jupiter ikut lari di sampingnya. Baru sekali itu Pit melihat temannya itu begitu cepat melarikan diri. Kusangka kakimu hanya menuruti perintah otakmu, seru Pit. Memang begitu, jawab Jupiter, dan otakku memerintahkan untuk melarikan diri. Keduanya terus lari dengan langkah panjang-panjang. Cahaya senter mereka terayun-ayun menerangi jalanan di depan. Sementara keduanya meninggalkan Terror Castle yang sunyi dan seram, meninggalkan rasa ngeri yang serasa melumpuhkan saraf. Bab 6. Hantu menelepon. Walau kakinya lebih panjang, tapi Pit merasa sulit mengikuti kecepatan temannya berlari. Jantungnya yang sudah bekerja keras, tiba-tiba seperti berhenti berdetak. Ia mendengar langkah orang lain di belakang mereka. Ada orang, katanya tersengal-sengal. Ada orang, mengejar, kita. Sambil lari, Jupiter masih sempat menggeleng. Itu cuma, gema, langkah kita, pada tembok, katanya terputus-putus. Tapi menurut Pit, bunyi langkah itu tidak kedengaran seperti gema bahkan sama sekali tidak seperti langkah manusia. Tapi begitu mereka sudah melewati tembok, langkah itu juga lenyap. Ternyata sekali lagi Jupiter benar, tadi itu cuma bunyi gema. Tapi sama sekali bukan gema yang menyebabkan Pit tercengkam rasa ngeri yang luar biasa. Ketika masih berada dalam serambi bundar di Terror Castle, itu diketahuinya dengan pasti. Langkah lari mereka mulai diperlambat, untuk melewati batu-batu besar yang menyebabkan jalan yang dilalui menyempit. Tapi mereka tetap lari karena tidak ada alasan untuk berhenti di tempat ini. Kini mereka melewati tikungan jalan. Bangunan seram yang besar sudah tidak kelihatan lagi di belakang mereka. Jauh di depan, dalam lembah nampak kelap-kelip cahaya lampu-lampu kota Los Angeles. Dan tak sampai 100 meter di depan mereka, masih menunggu mobil Rolls-Royce, dengan Worthington dan Bob di dalamnya. Pit dan Jupiter berlari-lari kecil, menghampiri mobil. Tahu-tahu terdengar jeritan melengking. Jauh di belakang mereka, bunyinya aneh. Diakhiri dengan suara tercekik. Seakan-akan ada yang menjerit pilu. Pit tidak mau membayangkan apa yang terjadi pada yang berteriak itu. Sehingga akhirnya kedengaran begitu aneh. Mereka sampai di samping Rolls-Royce, yang lapisan emasnya berkilauan kena sinar bintang. Pintu dibukakan dari dalam, dan Pit menjatuhkan diri ke jok belakang, di mana Bob sudah duduk. Bob meluruskan sikap Pit, sementara Jupiter bergegas ikut masuk. Worthington, seru Jupiter, kita pulang, El. Baiklah, Master Jones, kata supir jangkung yang selalu sopan itu, lalu menghidupkan mesin mobil. Sesaat kemudian mobil itu sudah meluncur, makin lama makin cepat menyusur tikungan demi tikungan, menuju lembah yang di bawah. Apa yang terjadi tadi? Tanya Bob. Sementara kedua temannya menghanyakkan diri kesandaran dengan napas masih tersengal-sengal. Teriakan apa itu? Kami tidak tahu, jawab Jupiter. Aku tidak mau tahu, kata Pit menegaskan. Dan kalau ada yang tahu, kuharap dia tak mengatakannya padaku. Tapi apa sebetulnya yang terjadi? Tanya Bob lagi. Kalian berhasil melihat hantu biru? Jupiter menggeleng. Kami sama sekali tidak melihat apa-apa, tapi walau begitu, ada sesuatu yang menyebabkan kami takut setengah mati. Sorry kalau takut setengah mati. Dari semula aku sudah begitu, kata Pit. Ada sesuatu yang membuat kami takut lebih setengah mati lagi. Jadi kalau begitu puri itu betul-betul ada hantunya? Tanya Bob bergairah. Jadi kisah-kisah selama ini memang benar? Kalau buat aku, itu markas besar Perserikatan Hantu, momok, dan jadi-jadian dari seluruh Amerika Serikat, kata Pit. Napasnya mulai tenang kembali. Sementara mobil besar itu membawa mereka semakin menjauhi tempo menyeramkan itu. Ke situ kita pasti takkan kembali, ya, kan? Ia menoleh pada Jupiter, temannya itu duduk menyandar, sambil menekan-nekan bibir bawahnya dengan ibu jari dan telunjuk. Itu merupakan tanda bahwa ia sedang berpikir. Kita kan tidak kembali lagi ke situ, ulang Pit, dengan penuh harap. Tapi Jupiter Jones seolah-olah tidak mendengarnya. Ia diam saja, matanya menatap keluar, sementara bibirnya ditekan-tekan terus. Sesampai mereka di John Salvage Yard, Jupiter mengucapkan terima kasih pada Worthington, sambil mengatakan bahwa lain kali ia akan menelepon lagi apabila memerlukan kendaraan. Mudah-mudahan lain kali lebih berhasil Master Jones, kata Worthington. Saya senang mendapat tugas begini, lumayan, sebagai selingan tugas biasanya, mengantarkan direktur bank berperut gendut, atau nyonya-nyonya tua yang kaya raya. Setelah Rolls-Royce itu pergi, Jupiter mengajak kedua temannya masuk. Paman Titus dan Bibi Matilda sudah kembali ke rumah mereka yang kecil, di sebelah tempat perusahaan. Keduanya nampak dari balik jendela, sedang menonton televisi. Sekarang belum begitu malam, kata Jupiter. Ternyata kita lebih cepat kembali daripada rencanaku semula. Tapi bagiku masih kurang cepat, kata Pit. Mukanya masih agak pucat, muka Jupiter juga pucat, tapi anak itu kadang-kadang keras kepalanya luar biasa, dan salah satu yang bisa membuatnya sangat keras kepala, ialah tidak mau mengaku takut. Mudah-mudahan kau sempat merekam suara jeritan tadi, katanya sekarang. Dengan begitu kita bisa mendengarkannya kembali untuk mengenal suara apa itu. Kau mengharapkan aku sempat merekamnya, teriak Pit. Aku tadi lari, mana sempat merekam, atau kau tidak melihat aku lari? Instruksiku, semua bunyi aneh harus direkam, kata Jupiter. Tapi dalam hal ini, kurasa kau tidak bisa dipersalahkan. Jupiter mendahului masuk lewat 3 gampang, nama sandi untuk jalan termudah memasuki markas besar. Wujudnya pintu besar terbuat dari kayu yang kokoh. Pintu itu masih berbingkai, dan tampaknya seperti tersandar begitu saja pada setumpuk batu granit yang berasal dari sebuah bangunan yang dirobohkan. Jupiter mengambil sebuah anak kunci yang besar dan sudah berkarat dari peti yang penuh berisi barang tua. Peti itu sama sekali tidak menarik perhatian. Dengan anak kunci itu dibukanya pintu dan sambil merunduk mereka masuk ke dalam. Kini mereka sampai dalam sebuah ketel tua yang berasal dari mesin uap yang sangat besar. Sambil membungkuk sedikit mereka menuju ke sisi belakang ketel. Di situ mereka menyusup ke dalam sebuah lubang, dan langsung masuk ke markas besar. Jupiter langsung menyalakan lampu, lalu duduk di belakang meja. Nah sekarang kita perlu mengusut kembali segala kejadian tadi, katanya. Pit, apa yang menyebabkan kau tadi lari meninggalkan tempat itu? Tidak ada, kata Pit. Aku lari karena kemauanku sendiri. Baiklah, kuajukan pertanyaan itu dengan cara lain. Apa yang menyebabkan timbulnya keinginanmu untuk lari dari sana? Begini, kata Pit, sewaktu masih dalam serambi gema, aku mula-mula merasa gelisah. Cuma gelisah saja, tapi setelah beberapa saat di situ, kegelisahanku semakin bertambah. Tiba-tiba perasaanku itu berubah menjadi kengerian yang luar biasa, dan saat itulah aku lantas merasa ingin lari.
Jupiter memijit-mijit bibir bawahnya. Pengalamanku persis begitu pula. Mula-mula gelisah, lalu gugup. Yang makin lama makin menjadi-jadi. Disusul kengerian yang luar biasa. Padahal, apalah yang sebetulnya terjadi? Kita mendengar gema lalu terasa hembusan angin dingin. Sedingin es, kata Pit menambahkan. Lalu bagaimana dengan lukisan yang menatapku dengan matanya yang berkilat-kilat? Itu mungkin cuma perasaanmu saja, kata Jupiter. Sebenarnya tidak ada satupun yang kita mendengar atau lihat di sana, yang benar-benar menakutkan. Walau begitu kita ketakutan pertanyaannya sekarang. Apa sebabnya? Apa maksudmu? Apa sebabnya? Tanya Pit heran. Setiap rumah tua yang kosong selalu agak menyeramkan kelihatannya. Dan puri itu begitu menyeramkan hantu pun mungkin takut tinggal di situ. Mungkin itu jawabnya, kata Jupiter. Kita perlu mendatangi Terror Castle sekali lagi. Lalu telepon berdering. Ketiga remaja itu menatap benda tersebut tanpa berkutik. Selama itu, pesawat telepon itu belum sekalipun pernah berdering. Baru sekitar 1 minggu yang lalu Jupiter memasangnya, ketika mereka mengambil keputusan untuk membuka usaha berupa biro detektif. Menurut rencana mereka, sewanya akan dibayar dengan uang pembayaran yang diterima dari Paman Titus. Upah pekerjaan membetulkan barang-barang bekas yang rusak. Telepon itu terdaftar atas nama Jupiter tapi tentu saja namanya belum tertera dalam buku telepon. Selama itu hanya mereka bertiga saja yang tahu bahwa mereka sudah punya telepon. Tapi, kenyataannya kini telepon itu berdering-dering. Dan berdering lagi, Pit meneguk ludah, untuk melenyapkan rasa kagetnya. Jawab dong, katanya serak. Memang begitu maksudku, jawab Jupiter, lalu meraih gagang telepon. Halo. Didekatkannya pesawat itu ke loudspeaker yang dibuatnya dari bekas-bekas sebuah radio yang tak terpakai lagi. Dengan begitu semua bisa mengikuti pembicaraan, tapi yang terdengar hanya bunyi mendengung pelan. Halo, kata Jupiter sekali lagi, tapi tetap tak ada yang menjawab, karena itu dikembalikannya gagang pesawat telepon ke tempatnya. Mungkin salah sambung, katanya, apa yang hendak kukatakan tadi? Oh ya. Dan telepon berdering lagi. 3 pasang mata menatap benda itu, Jupiter meraihnya dengan lambat dan berat. Seolah-olah ada yang menahan lengannya. Halo, katanya terbata. Terdengar lagi dengungan yang tadi, kedengarannya seperti jauh sekali, di tempat yang sunyi. Kemudian menyusul suara seperti tergagap, seolah-olah yang sedang berbicara itu sudah lama tidak bisa berbicara lagi, tapi ingin sekali mengatakan sesuatu. Jangan, kata suara itu. Lalu setelah terdiam sebentar, seperti mengumpulkan tenaga, disambung dengan sepatah kata lagi. Datang, kata suara itu. Jangan, datang. Kalimat itu berakhir dengan desahan panjang. Terdengar lagi dengungan aneh yang tadi. Jangan datang kemana? Tanya Jupiter pada suara itu. Tapi pesawat telepon tetap membisu, hanya dengungan saja yang terdengar. Jupiter mengembalikan pesawat itu ke tempat semula. Lama sekali, tidak seorang pun membuka mulut. Akhirnya Pit bangkit. Aku harus pulang, katanya. Baru ingat aku sekarang, masih ada tugas yang perlu diselesaikan di rumah. Aku juga, kata Bob sambil melompat bangun. Kita sama-sama pergi. Mungkin Bibi Matilda memerlukan tenagaku, kata Jupiter. Ia pun ikut berdiri. Ketiga remaja itu nyaris bertabrakan, karena begitu tergesa-gesa mereka hendak meninggalkan ruangan itu. Suara yang berbicara tadi belum menyelesaikan kalimatnya, tapi begitupun mereka sudah bisa menebak apa sebetulnya yang dimaksudkan. Jangan datang ke Terror Castle. Bab 7. Terperangkap. Ada suatu problem yang kita hadapi saat ini, kata Jupiter keesokan sorenya. Ia sedang duduk-duduk di markas besar bersama Pit. Saat itu Bob masih sibuk di perpustakaan. Jupiter menghadapi selembar kertas dengan kening berkerut. Bukan cuma satu, tapi 2 problem yang kita hadapi, tambahnya setelah beberapa saat. Bisa kukatakan bagaimana problem kita itu bisa diselesaikan, kata Pit. Telepon saja Tuan Hitchcock dan katakan padanya, kita berubah pikiran. Kita tidak jadi mencarikan rumah berhantu untuknya. Bilang padanya, setiap kali kita menghampiri rumah itu, bulu roma kita langsung meremang. Kaki kita goyah, lalu lari tanpa menunggu diperintah lagi. Jupiter berlagak tidak mendengarnya. Problem kita yang pertama, katanya, menyelidiki siapa yang menelepon kemarin malam. Bukan siapa, kata Pit. Apa yang menelepon? Mungkin hantu, momok, setan, jadi-jadian, atau barangkali arwah gentayangan yang biasa saja? Arwah tidak mungkin bisa menelepon, tukas temannya, begitu pula hantu, momok, atau jadi-jadian. Itu kan zaman dulu, kata Pit nekat. Kenapa mereka tidak mungkin bisa mengikuti perkembangan zaman pula? Pokoknya, suara yang kita dengar kemarin malam itu, rasanya bukan suara manusia bagiku. Kening Jupiter berkerut, air mukanya menunjukkan keheranan. Memang betul, katanya, problem ini menjadi semakin rumit. Karena di samping kita sendiri serta Worthington, tidak ada lagi yang tahu bahwa kita sebelumnya mendatangi Terror Castle. Kalau manusia memang tidak ada, tapi bagaimana dengan makhluk halus? Tanya Pit. Jika puri setan itu benar-benar ada hantunya, kita harus berusaha membuktikannya, kata Jupiter. Kalau kita berhasil, kan nama kita akan menjadi tenar. Kita perlu lebih banyak melakukan penyelidikan tentang diri Stephen Terrill jika ia yang mengutuk puri itu. Maka kemungkinannya arwah dirinya lah yang menghantui tempat itu sekarang. Ya itu memang masuk akal, kata Pit. Jadi tindakan kita yang pertama-tama, mencari seseorang yang mengenal Stephen Terrill ketika ia masih bintang film bisu. Orang itu pasti bisa bercerita lebih banyak mengenai dia. Tapi itu kan sudah lama berlalu, kata Pit. Siapa yang masih bisa kita temukan sekarang? Kita merasa seperti sudah lama berselang, karena kita masih muda tapi pasti masih banyak orang di Hollywood yang mengenal Tuan Terrill. Ah, masa? Coba sebutkan 2 orang. Orang yang paling tahu, tentunya manajer Tuan Terrill, kata Jupiter. Pembisik. Pembisik, seru Pit kaget. Nama macam apa itu? Itu julukannya. Nama sebenarnya Jonathan Rex. Ini dia fotonya. Jupiter menyodorkan fotokopi berita koran yang ada fotonya. Bob Andrews yang membuat fotokopi itu, di perpustakaan. Pada foto yang difotokopi nampak seorang laki-laki yang lumayan tingginya, dengan kepala botak serta bekas luka yang menyeramkan di lehernya. Orang itu bersalaman dengan seorang laki-laki yang sedikit lebih pendek, bertampang ramah, berambut coklat serta dengan senyuman yang agak murung kelihatannya. Sedang laki-laki yang lebih tinggi matanya terpicing, potongannya galak. Cool, seru Pit. Jadi beginilah aslinya tampang Stephen Terrill. Ia tidak perlu menyamar lagi. Begini saja pun tampangnya sudah menakutkan. Siapa tidak ngeri melihat bekas luka serta tatapan mata kejam itu? Kau keliru Tuan Terrill yang lebih kecil, yang kelihatannya begitu ramah dan lemah lembut. Dia itu Tuan Terrill, tanya Pit kaget. Dia yang memainkan peran hantu-hantu seram, laki-laki bertampang ramah itu?
Tampang aslinya biasa saja, tapi ia sanggup menarik air muka yang macam-macam, sesuai dengan peran jahat yang kayak apapun, kata Jupiter menjelaskan. Dalam berita itu tertulis apabila kau belum membacanya. Aku cuma tertarik pada yang ada hantunya saja, kata Pete berterus terang. Nah, menurut berita itu, dalam kehidupan sehari-hari Stephen Terrell sangat pemalu. Ia hampir tidak pernah bicara dengan orang lain karena lidahnya yang pelat. Karena itu ia mengontrak pembisik untuk menangani segala urusan bisnis. Manajernya itu sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk menggolkan persyaratan yang diinginkannya. Itu bisa kubayangkan, kata Pete. Kalau melihat tampangnya, aku tidak heran apabila ia langsung main pisau, jika ada orang berani membantah. Kalau kita bisa menemukan dia, kurasa pasti ia akan bisa menceritakan segala hal yang ingin kita ketahui. Ya, betul kalau bisa. Kau punya akal. Pakai buku telepon, mungkin ia masih tinggal di daerah sini. Pete berhasil menemukan nama itu. Ini dia, serunya setelah beberapa saat. Jonathan Rex, Winding Valley Road, nomor 915. Kita menelepon dia sekarang? Kurasa lebih baik kita datang saja, tanpa menelepon dulu, tapi kita perlu menelepon mobil untuk menjemput. Memang dasar nasib sedang mujur, memenangkan hak memakai mobil itu, kata Pete, sementara Jupiter sibuk memutar nomor telepon. Aku tak tahu bagaimana nanti, jika masa 30 hari sudah lewat. Aku sudah punya rencana, kata Jupiter, tapi itu soal nanti, sebaiknya kita bilang dulu pada Bibi Matilda, kita tidak bisa pulang tepat saat makan malam. Nyonya Jones menyimpankan makan malam untuk mereka, tapi kemudian ia menggeleng-geleng, ketika melihat mobil Rolls-Royce yang berkilat-kilat memasuki pintu gerbang. Astaga, katanya, aku bingung, bagaimana seterusnya dengan dirimu, Jupiter? Petantang-petenteng naik mobil bekas Raja Minyak, lama-kelamaan kau bisa menjadi manja karenanya. Percayalah kataku. Tapi Nyonya Jones tidak mengatakan, apa yang menurut dugaannya menyebabkan Jupiter bisa menjadi manja. Dan keponakannya itu sendiri kelihatannya tidak khawatir membayangkan kemungkinan itu. Dengan santai ia menyandarkan punggungnya ke jok belakang. Worthington terpaksa meneliti beberapa lembar peta dulu, sebelum akhirnya mengatakan bahwa ia sudah tahu di mana letak jalan yang bernama Winding Valley Road itu. Rupanya berawal agak jauh di luar kota, di seberang bukit-bukit. Ketika mobil sudah meluncur ke arah itu, tiba-tiba Jupiter mendapat ilham mendadak. Worthington, katanya, kalau tidak salah, jalan ini pada salah satu tempat jaraknya cukup dekat dari mulut ngarai Black Canyon. Jaraknya cuma sekitar 1 mil dari situ. Betul, Master Jones, jawab Worthington, tidak jauh sebelum kita mendaki bukit menuju ke lembah. Kalau begitu dalam perjalanan ke sana, kita mampir sebentar di Black Canyon. Ada sesuatu yang ingin kuperiksa di sana. Dalam waktu singkat mereka sudah sampai di mulut ngarai sempit yang mereka datangi malam sebelumnya dan yang kemudian mereka tinggalkan lagi dengan tergesa-gesa. Siang hari, keadaan di situ kelihatannya agak lumayan sedikit, tapi cuma sedikit. Ketika mobil sudah sampai di mana jalan tertutup palang yang rusak tertimpa batu longsor, tiba-tiba Worthington berseru kaget. Lihatlah, katanya, ada jejak roda mobil lain memotong bekas kita. Saat itu saya agak ragu untuk mengatakannya, Master Jones, tapi kemarin saya mendapat kesan bahwa ada yang membuntuti kita. Tapi waktu itu saya tidak yakin betul. Petik 2. Ada yang membuntuti, Pete dan Jupiter saling berpandangan. Ada lagi misteri yang perlu dipikirkan, kata Jupiter. Tapi itu nanti saja, saat ini aku ingin memeriksa lokasi di luar puri setan. Beres, kata penyelidik 2, alias Pete Crenshaw. Aku setuju saja, selama kita tetap berada di luar. Karena tempat itu terang, mereka bisa maju dengan cukup lancar, mendaki jalan sempit yang penuh dengan batu-batu bertaburan. Akhirnya Terror Castle nampak menjulang tinggi di depan. Bayangkan kita memasuki tempat itu malam-malam, seru Pete. Jupiter mendahului berjalan, mengelilingi bangunan tua itu. Semua tempat diteliti olehnya termasuk bagian belakang serta lereng terjal di atasnya. Kita mencari tanda-tanda adanya manusia yang mungkin memakai tempat ini sebagai persembunyian, katanya. Jika benar ada, pasti mereka meninggalkan bekas-bekas, jejak kaki di lumpur puntung rokok yang dibuang sembarangan. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa, walau sudah mencari dengan sangat teliti. Akhirnya kedua remaja itu beristirahat sebentar di sisi puri. Jelas di sini tidak ada jejak kaki orang yang datang atau pergi, kata Jupiter dengan nada puas. Jika puri ini ada penghuninya, penghuni itu mungkin hantu. Dan itulah yang hendak kita buktikan. Aku mau saja percaya, tanpa perlu bukti-bukti lagi, kata Pete. Saat itu mereka dikagetkan suara orang berteriak. Itu jelas suara manusia biasa. Keduanya berpaling dengan cepat, memandang ke arah gerbang depan Terror Castle. Mereka melihat dua orang lari keluar sambil menjerit-jerit ketakutan. Kedua orang itu lari pontang-panting, menuju ke arah mulut ngarai. Tapi tiba-tiba seorang dari mereka tersandung lalu tersungkur. Sesuatu benda berkilat terlepas dari pegangannya, jatuh ke tepi jalan. Orang itu tidak mempedulikan barang yang jatuh. Ia bergegas bangun, lalu lari lagi menyusul temannya yang sudah agak jauh berlari. Cepat, seru Jupiter. Ia sudah lari menuruni lereng. Walau tubuhnya gempal, larinya cukup kencang. Kita harus berusaha melihat siapa mereka. Yang jelas, bukan hantu, kata Pete sambil ikut lari mengejar. Tapi dari kelakuan mereka, mungkin baru saja melihat hantu. Kedua orang yang lari itu sudah tidak kelihatan lagi. Jupiter sampai di tempat salah seorang dari keduanya tersungkur tadi. Dipungutnya senter dari tepi jalan. Itulah benda yang tadi terjatuh. Barang itu nampak mahal. Ada plat nama pada tabungnya. Pada plat itu terukir 3 huruf. ESN. ESN, kata Jupiter sambil membaca. Kau lantas ingat pada siapa? Skinner Norris, tukas Pete. Skinny Norris si ceking itu. Tapi mana mungkin, bagaimana ia tahu-tahu ada di sini? Kau ingat cerita Bob, bahwa Skinny bolak-balik terus di dekatnya ketika Bob sedang sibuk mengumpulkan informasi? Lalu Bob kehilangan kartu nama kita yang ada tulisannya, Terror Castle. Dan bagaimana dengan kata Worthington tadi, bahwa kemarin malam ia merasa ada orang membuntuti kita? Cocok kalau anak kayak Skinny mau setengah mati berusaha menyelidiki apa yang sedang kita lakukan. Mungkin ia berniat mendahului kita, atau kalau tidak, mengacau pekerjaan itu. Ya, kata Pete setelah berpikir sebentar. Skinny memang tidak segan berbuat apa saja, asal bisa sekali saja mengalahkanmu. Tapi jika memang dia serta salah seorang pengikutnya yang masuk ke Terror Castle, keluarnya cepat sekali. Pete terkekeh-kekeh, tapi tampang Jupiter serius, sementara ia mengantongi senter yang baru saja dipungutnya. Kita kemarin malam juga lari terbirit-birit, katanya mengingatkan. Cuma bedanya, kita akan masuk lagi. Sedang aku yakin, Skinny tak mungkin berani. Aku bahkan sudah memutuskan, kita masuk sekarang juga. Kita memeriksa tempat ini, sementara hari masih siang. Sebelum Pete sempat membantah,
Terdengar bunyi berdebam-debam, jauh di atas mereka. Keduanya cepat-cepat mendongak. Sebongkah batu besar terbanting-banting di lereng ngarai, jatuh tepat ke arah mereka. Pete sudah cepat-cepat lari, tapi dicegah oleh Jupiter. Tunggu, katanya, jatuhnya jauh dari kita. Dugaannya tepat, batu itu membentur jalanan sekitar 10 meter dari tempat mereka berdiri. Beton alas jalan pecah berserpihan, sementara batu besar itu menggelinding terus ke bawah. Kalau kita tadi kena, malam ini teror Castle mendapat tambahan 2 hantu lagi, kata Pete dengan wajah pucat pasi. Lihatlah, kata Jupiter dengan tiba-tiba, sambil menarik lengan Pete. Di atas sana ada orang, itu, bersembunyi di balik semak, pasti Skinny Norris lagi, mestinya ia menyelinap naik ke atas, lalu menggulingkan batu tadi ke arah kita. Kalau benar dia, anak itu perlu diajar sopan santun, kata Pete dengan marah. Yuk, Jupe, kita kejar dia. Kedua remaja itu bergegas mendaki lereng berbatu-batu, gerak mereka disulitkan batu-batu longgar serta semak belukar, sedang orang yang ada di atas mereka, dengan cepat menjauhkan diri. Jupiter dan Pete berhenti sebentar untuk mengatur napas. Sesudah melewati batu besar yang menonjol, di depan mereka nampak suatu celah sempit berdinding batu serba runcing. Celah itu menjorok masuk ke dalam bukit. Rupanya dulu pernah terjadi gempa di situ, dan membelah bukit batu itu. Sementara mereka sedang memperhatikan celah yang dalam itu, tiba-tiba mereka dikejutkan bunyi menggeresek keras di atas kepala. Keduanya cepat-cepat mendongak, dari tempat yang lebih tinggi di atas lereng. Batu-batu bergulingan jatuh, meluncur tepat ke arah mereka. Pete terpaku karena kagetnya, tapi Jupiter langsung bertindak tanpa ayal sedetik juga. Diseretnya Pete maju, masuk sedalam mungkin ke celah. Sesaat kemudian, dengan bunyi gemuruh batu-batu dan tanah menggelincir lewat mulut celah di mana kedua remaja itu berlindung, beberapa bongkah batu berjatuhan ke dalam. Beberapa bongkah lagi bertumpukan di tempat datar yang ada di luar celah itu, sehingga terbentuk semacam tembok yang padat. Kini Pete dan Jupiter terkurung dalam celah yang menyelamatkan jiwa mereka. Bab 8. Laki-laki dengan bekas luka di leher. Deru batu longsor sudah lenyap, sekeliling mereka gelap gulita, debu beterbangan, kering dan mengandung pasir halus. Kita tidak bisa keluar lagi, Jupe, kata Pete sambil terbatuk-batuk. Kita terjebak di sini. Kita akan mati tercekik. Tutup mulut dan hidung dengan sapu tangan, sampai udara sudah bersih dari debu, kata Jupiter menasihatkan. Ia meraba-raba dalam gelap mencari temannya. Setelah ketemu, diletakkannya tangan ke bahu Pete, untuk menenangkannya. Mengenai udara, jangan khawatir, celah ini kurasa cukup dalam, jadi untuk sementara kita bisa bernapas dengan bebas. Kecuali itu berkat Skinny Norris, kita juga punya senter. Berkat Skinny Norris kita terjebak di sini, tukas Pete dengan marah. Awas kalau sampai ketemu, akan kuputar lehernya yang ceking itu. Sayangnya kita tidak bisa membuktikan, betul-betul dia yang menyebabkan batu-batu tadi merosot, kata Jupiter. Sambil bicara, ia menyalakan senter. Seketika itu juga sinar terang memecah kegelapan dalam celah. Jupiter meneliti tempat itu dengan seksama. Ternyata merupakan semacam gua, tingginya hampir 2 meter, sedang lebarnya 1 meter lebih sedikit. Ke arah belakang celah itu sangat menyempit, jadi tidak bisa dimasuki, walau nampaknya dalam sekali. Sebongkah batu besar terselip dalam mulut celah itu, menyumbat bagian bawahnya. Di atasnya bertumpuk-tumpuk lagi batu-batu, sedang celah-celah di antara batu terisi penuh dengan tanah. Jalan keluar tersumpal sama sekali karena batu-batu longsor tadi, kata Jupiter. Dalam keadaan begini pun, kau masih saja suka bicara panjang lebar, keluh Pete. Kenapa tidak bilang saja, kita tidak bisa keluar, kita terperangkap. Aku tidak mau bilang begitu, karena belum terbukti, kata Jupiter. Tolong aku mendorong batu-batu itu bisa didorong, kalau. Ternyata tidak bisa, walau sudah dicoba sekuat tenaga, tapi sia-sia belaka. Keduanya menghentikan usaha itu, napas mereka tersengal-sengal. Worthington nanti pasti mencari kita, kata Pete dengan suram. Tapi mana mungkin bisa ketemu. Lalu ia minta pertolongan polisi dan pramuka. Mereka lantas sibuk, ikut mencari. Tapi takkan mungkin ada yang bisa mendengar kita berteriak-teriak di sini. Kalau akhirnya kita bisa juga akhirnya ditemukan, jangan-jangan baru minggu depan. Dan itu pun kita sudah apa yang kau lakukan di situ? Dilihatnya Jupiter berlutut sambil menatap ke arah sebelah belakang celah. Senternya disorotkan ke situ untuk menerangi. Aku melihat abu bekas api unggun di bawah debu, katanya. Kelihatannya pernah ada pengembara berlindung di sini. Jupiter meraihkan tangannya ke depan. Ia menepis-nepiskan debu sebentar, lalu menarik sebatang dahan yang panjangnya kira-kira semeter, sedang besarnya 5 senti. Salah satu ujungnya nampak diruncingkan. Dahan itu sebagian hangus menjadi arang, sedang ujungnya yang runcing patah. Dan ini, katanya, ini dahan yang dipakainya untuk memanggang makanannya di atas api. Kita bernasib baik, menemukan dahan ini. Pete memperhatikan dahan itu dengan perasaan sangsi. Kelihatannya sudah tua dan rapuh. Masa kuat untuk mencongkel batu, katanya. Itu jika kau bermaksud begitu? Tidak, kata Jupiter singkat. Jupiter kalau punya niat, biasanya tidak suka repot-repot menjelaskannya lebih dulu. Ia lebih senang melihat bagaimana niatnya itu terlaksana dulu. Jadi Pete tidak bertanya-tanya lagi. Sementara temannya yang gempal itu mengambil pisau saku buatan Swiss yang bermata 8, yang tergantung di ikat pinggangnya. Dengan pisau itu diruncingkannya kembali bagian dahan yang hangus. Setelah runcing, ia lantas menghampiri dinding batu dan tanah yang menyebabkan mereka terkurung dalam celah. Mula-mula diteranginya seluruh permukaan dinding itu dengan cahaya senter. Dipilihnya suatu tempat di dekat pojok, lalu ditusukkannya ujung dahan ke tanah yang menyumpal di situ. Dengan segera tusukannya menemui rintangan, dahan dicabut lagi, lalu ditusukkan beberapa senti lebih jauh. Jupiter mendorong dahan sambil memutarnya dengan pelan, mencari-cari celah di antara batu-batu yang menyumbat. Setelah semenit dia begitu, dahan bisa ditusukkan maju dengan gampang. Jupiter menarik dahan itu kembali ke dalam. Tanah berguguran sedikit, kini nampak cahaya terang dari luar, masuk lewat lubang yang dibuat Jupiter. Remaja itu kembali menusuk-nusuk dinding tanah dan batu longsor itu. Berulang kali ia menjumpai rintangan, tapi ia tidak putus asa. Beberapa waktu kemudian sudah cukup banyak tanah yang terdorong, sehingga nampak batu kecil berbentuk agak lonjong di sebelah teratas tembok. Sekarang, kata Jupiter dengan nada puas, jika kau mendorong sisi kiri bawah batu itu agak ke arah kanan, kurasa rencanaku bisa berhasil. Tapi hati-hati, dorong agak ke kanan jangan lurus ke depan. Pete berdiri di atas sebongkah batu yang terletak di tanah, lalu mendorong seperti disuruh Jupiter. Mula-mula tidak bisa, tapi tahu-tahu batu yang didorongnya bergerak, lalu terjatuh keluar, langsung berguling-guling di lereng, menyeret batu-batu lain. Dan di depan kedua remaja itu nampak lubang yang besarnya sekitar 0,5 meter, di ujung atas tembok batu longsor itu.
Kau memang jenius, Jupe, seru Pit dengan gembira. Aduh, jangan bilang aku jenius, kata Jupiter sambil mengernyit. Aku cuma berusaha memanfaatkan kecerdasanku dengan sebaik-baiknya. Ya deh, kata Pit, tapi kau berhasil mengeluarkan kita dari sini nanti. Kalau kita sudah berhasil merangkak lewat lubang yang di atas itu. Tapi ketika akhirnya mereka berhasil dan sudah berdiri di luar sambil membersihkan tanah dan debu yang melekat pada pakaian, Pit mulai bingung lagi. Aduh, coba lihat kotornya diri kita, katanya cemas. Kita bisa mencuci badan dan membersihkan pakaian sebisa-bisa kita di pompa bensin, kata Jupiter. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal Tuan Rex. Kita masih mau ke Tuan Rex, tanya Pit. Sementara Jupiter sudah mendului berjalan menuruni lereng yang semakin banyak diliputi batu berhamburan. Mereka kembali ke tempat Rolls-Royce tadi diparkir. Ya, kata Jupiter pada Pit. Sekarang sudah terlalu sore. Tidak bisa lagi memeriksa teror Castle dalam keadaan terang. Tapi kita masih sempat mendatangi Tuan Rex. Worthington berseru lega ketika melihat kedua remaja itu muncul. Sebelumnya ia mondar-mandir terus dengan gelisah di samping mobil. Master Jones, katanya, saya sudah mulai cemas. Anda mengalami kecelakaan. Sambungnya, begitu melihat keadaan Jupiter dan Pit. Cuma kecelakaan kecil saja, kata Jupiter. Anda sekitar 40 menit yang lalu melihat dua orang pemuda keluar dari Black Canyon, atau tidak? Waktunya agak lama sedikit dari itu, jawab Worthington, sementara mereka masuk ke mobil. Dua orang pemuda berlari-lari ke arah sini, tapi dengan segera melesat ke samping begitu melihat saya. Mereka menyusup masuk ke semak di sebelah sana. Rupanya mereka menyembunyikan mobil di situ. Karena sesaat kemudian sebuah mobil sport biru nampak meluncur pergi. Pit dan Jupiter saling berpandangan sejenak. Kedua-duanya mengangguk. Mobil Skinny Norris berwarna biru. Kemudian saya mendengar bunyi batu longsor. Kata Worthington meneruskan laporannya. Ketika Anda berdua tidak muncul-muncul setelah itu, saya lantas mulai khawatir. Soalnya diinstruksikan tidak boleh meninggalkan mobil ini tanpa penjaga, tapi jika Anda tadi belum muncul juga, saya sudah bermaksud mencari. Jadi bunyi batu-batu longsor Anda dengar setelah kedua pemuda itu pergi dari sini? Tanya Jupiter. Ya, jelas sesudah itu, kata Worthington. Kemana kita sekarang, Sir? Ke Winding Valley Road, rumah nomor 915, kata Jupiter sambil lalu. Jelas remaja itu sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, dan Pit tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jika Skinny Norris beserta temannya sudah pergi sebelum batu-batu tadi longsor, lalu siapa yang menyebabkannya? Pit melirik Jupiter, dilihatnya teman itu sedang menekan-nekan bibir bawah, tanda ia sedang berpikir. Rasanya misteri jejak roda yang satu lagi sudah terpecahkan, kata Jupiter. Rupanya itu jejak mobil Skinny. Tapi kalau begitu, siapa yang kita lihat dalam ngarai, setelah Skinny serta temannya lari? Mungkin orang yang sebetulnya tidak ada, kata Pit. Pokoknya bukan hantu, setan atau roh halus. Memang, yang kita lihat itu manusia, kata Jupiter sependapat. Worthington, nanti kalau ada pompa bensin kita mampir sebentar, ya? Kami ingin membersihkan badan. Setelah selesai mencuci badan dan membersihkan pakaian di suatu pompa bensin, mobil meluncur lagi. Mereka menyusur jalan berkelok-kelok, mendaki punggung gunung, lalu menurun lagi ke lembah yang ada di belakangnya. Mobil berbelok ke kanan, dan setelah berjalan 1 mil sampai di awal jalan yang bernama Winding Valley Road. Jalan itu pada bagian awalnya lebar dan bagus, di kiri kanannya diapit rumah-rumah yang kelihatan mahal. Tapi kemudian makin sempit dan berkelok-kelok, sementara arahnya kembali mendaki punggung gunung yang baru saja diseberangi. Di kiri kanan menjulang tebing terjal, pada beberapa bagian nyaris tegak lurus. Di sana sini ada bidang yang agak datar, hanya cukup untuk sebuah rumah kecil atau pondok. Tapi Winding Valley Road masih belum berakhir, jalan itu menanjak terus, makin lama semakin sempit, dan berakhir di depan lereng terjal berbatu-batu. Di situ ada tempat memutar yang sempit. Worthington menghentikan mobil, kelihatannya ia agak bingung. Kita sudah sampai di ujung jalan, katanya, tapi saya tidak melihat tanda-tanda tempat ini didiami orang. Itu ada kotak surat, seru Pit sambil menuding, dan ada tulisannya Rex 915. Mestinya rumah itu letaknya di sekitar sini. Pit turun dari mobil, bersama Jupiter. Kotak surat yang dilihatnya, terpasang miring di samping semak yang tak terawat. Di belakang semak ada jenjang batu mendaki sisi bukit, di sela semak dan pepohonan yang tidak begitu tinggi. Kedua remaja itu mulai mendaki meninggalkan mobil serta Worthington di bawah. Mereka mengitari rumpun semak, kemudian mereka melihat sebuah rumah bergaya Spanyol dengan atap genteng merah, dekat sekali ke sisi bukit. Di sisinya yang dekat ke dinding ngarai terdapat sejumlah kandang yang besar-besar, berisi burung parkit beratus-ratus. Burung-burung itu beterbangan dari satu tempat bertengger ke tempat lain, sambil berteriak-teriak membisingkan telinga. Pit dan Jupiter berhenti melangkah. Mereka memandang kandang yang penuh dengan burung itu. Tiba-tiba terdengar langkah orang di belakang mereka. Keduanya terkejut, lalu cepat-cepat berpaling. Mereka menatap seorang laki-laki, yang saat itu datang menghampiri. Orang itu jangkung dan berkepala botak. Matanya tidak kelihatan di balik kacamata hitam besar. Di lehernya nampak bekas luka memanjang. Dari telinga memanjang ke bawah, hampir sampai di tulang dada. Laki-laki itu membuka mulut, terdengar suara parau, nyaris berbisik. Jangan bergerak, berdiri di tempat, El. Kedua remaja itu tegak seperti terpaku. Sementara itu laki-laki tadi terus mendekat, sambil menggenggam parang. Benda tajam itu berkilat-kilat matanya, kena cahaya matahari.